Perkenalkan, saya Wikan Handono. Latar belakang saya, alhamdulillah saya seorang dokter gigi. Mungkin bedanya kalau banyak orang teman-teman yang dokter gigi itu mereka menghabiskan waktu mereka dengan praktek setiap hari gitu ya. Masuk pagi, jaga klinik, nunggu pasien dan lain-lain. Nah, bedanya kalau saya itu dari mulai kuliah saya suka bisnis memang ya. Bisnis macam-macam sudah saya jalankan sampai saya jadi dokter gigi pun saya masih suka bisnis ya. Kenapa? Ya karena saya pernah baca di salah satu buku bahwa kalau selama penghasilan kita masih dari diri kita, masih dari tangan kita, itu resikonya tinggi sekali. Ya kebayang kalau saya misalkan saya praktek pagi, pulang sore, bahkan pulang malam, pulang pagi pun saya pernah. Saya pulang pagi, misalkan saya keseleo, tangan saya bengkak, saya nggak mungkin bisa praktek lagi. Anda datang ke klinik saya, tangan saya bengkak, Anda pengen cabut gigi, nggak mungkin gigi Anda saya cabut pakai kaki, betul nggak? Artinya, selama penghasilan saya masih dari tangan saya, itu beresiko tinggi. Nah, banyak teman-teman dokter gigi yang lihat saya, udah enak-enak jadi dokter gigi, kok mau banting tulang berbisnis macam-macam? Ya, karena saya bisa melihat apa yang mereka tidak bisa lihat. Gini teman-teman semua, kalau Anda bisa melihat apa yang banyak orang lain tidak bisa lihat, Anda akan mengerjakan, harusnya ya, Anda akan mengerjakan yang banyak orang lain tidak kerjakan. Dan kalau Anda kerjakan yang banyak orang lain tidak kerjakan, maka Anda akan mendapatkan yang banyak orang lain tidak dapatkan. Dan itu pun yang saya rasakan saat ini. Banyak teman-teman yang masih praktek dan lain-lain, alhamdulillah Allah berikan begitu banyak hasil dari sini. Singkat cerita, saya suka bisnis. Ini namanya bisnis ya. Orang tahu lah ya, naik turun dan lain-lain. Saya bisnis konvensional macam-macam. Udah mulai perkebunan ya, buah-buahan gitu ya. Waktu itu kita punya kebun pisang ya. Alhamdulillah nggak ada hasilnya gitu. Terus saya juga bisnis bikin booth susu murni kaki lima, itu sampai beberapa cabang kita buka di beberapa kota juga di Pulau Jawa ini. Alhamdulillah juga sekarang sudah tutup. Kemudian macam-macam saya trading juga jalankan, dan yang paling stabil saya punya klinik, saya kelola klinik mencapai 5 klinik, bahkan mungkin akan bergulir jauh lebih banyak karena mungkin sistemnya sudah cukup stabil. Yang membuat saya sangat berkesan itu saya menjalankan bisnis waktu itu bisnis garment ya. Kita ngambil barang dari pabrik, kemudian kita supply di berbagai macam factory outlet, dan sampai angkanya cukup bagus dan cukup besar juga. Dan itu berjalan baik 1 tahun. Alhamdulillah waktu jalan tahun kedua terjadilah badai. Singkat cerita, modal yang cukup besar kita amanahkan kepada seseorang untuk jual di daerah Jawa Tengah. Orangnya menghilang. Ya, alhamdulillah waktu itu saya punya amanah yang harus saya kembalikan kurang lebih sekitar 1,5 miliar. Jadi kondisinya kalau teman-teman melihat saya 6 tahun ke belakang, 6 tahun yang lalu itu dalam kondisi saya punya hutang 1,5 miliar dan tentunya juga punya cicilan cukup besar. Waktu itu tiap bulan saya harus tutupin sekitar 30 juta dan itu nggak gampang buat saya waktu itu. Ya, 6 tahun yang lalu. Berjibaku praktek pagi sampai malam untuk tutupin cicilan. Utang belum kebayar. Sampai Masya Allah 2013 ya, ini mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan waktu yang saya lakukan waktu itu. 2013 Ramadan, waktu itu saya benar-benar meminta. Jadi langkah awal yang pertama saya lakukan itu meminta. Ya, meminta sama siapa? Tentunya sama Sang Maha Pemberi. Waktu itu saya minta, benar-benar minta doa yang tulus, benar-benar berharap untuk diberikan sebuah jalan untuk bisa membereskan semua masalah-masalah saya. Ya saya tahu juga nggak mungkin juga Allah turun ngasih duit ke saya gitu. Tentunya Allah akan ngasih kiriman seseorang yang akan membawa berita baik ya, sebuah jalan keluar gimana caranya sih bisa membereskan masalah-masalah saya. Dan Masya Allah waktu itu saya Ramadan 2013 saya doa pagi, siang, sore, malam, pokoknya sunnah saya kerjakan gitu. Hari ke-7 itu saya ketemu dengan sosok seseorang yang sangat unik ini. Hari ke-7 ini beliau saya kontak karena waktu itu ada teman saya yang kondisinya lagi sakit, beliau butuh sebuah air ajaib ya. Mungkin banyak teman-teman tahu yang namanya air kangen. Itu bagus buat kesehatan. Waktu itu teman saya dokter gitu, dia konsultasi ke dokter spesialis, dia punya masalah kesehatan. Dokter spesialisnya nyuruh teman saya ini, yang seorang dokter ini, suruh minum air kangen. Yang saya tahu nih, orang unik ini itu dulu memasarkan air kangen. Ya, sehingga saya kontaklah beliau gitu. Saat saya kontak beliau, Masya Allah, ternyata beliau ini tinggalnya di Bogor. Tapi saat itu jam 10 malam, saya kontak beliau, nggak tahu kenapa, Allah ini Masya Allah luar biasa. Saat itu dokter Andika lagi di Bandung. Ya, sebuah kebetulan atau sebuah skenario Allah ya. Saat itu dokter Andika lagi di Bandung, dan ya sekalian aja beliau mampirlah ke rumah saya jam 10:30 malam. Singkat cerita beliau ngobrol tentang Kangen Water ke saya, dan beliau ceritakan juga potensi penghasilannya. Sampai jam 1 pagi beliau cerita. Dan Anda tahu kalau Anda pernah melihat beliau bicara ya, waduh itu begitu menggebu-gebu ya, dan sebuah belief yang luar biasa terpancar dari mata beliau. Nanti beliau akan sampaikan semuanya ya, materi-materinya itu di sebuah buku. Nanti di belakang saya akan ceritakan. Itu sangat-sangat bagus sekali. Singkat cerita saat itu saya memutuskan untuk fight karena saya lihat ini sebuah jalan yang
yang luar biasa dari Allah melalui Dokter Andika ya. Wasilahnya melalui Dokter Andika membawa sebuah jalan. Karena kita mempunyai sebuah masalah, kita butuh kendaraan untuk membereskan itu. Dan kendaraannya macam-macam ya. Waktu itu kebetulan yang mungkin sudah desain sama Allah kirimkan Kangen Water melalui Dokter Andika. Saya fight, Masya Allah, tabarakallah, itu ya kurang lebih nggak nyampe 2 tahun lah, nggak nyampe 3 tahun lah, semuanya beres. Dan Masya Allah, bahkan impian-impian saya itu terwujud ya, terwujud satu persatu. Dan sekarang sudah masuk tahun ke-6, hampir semuanya sudah beres. Sekarang saya sedang mengerjakan sebuah impian idealis saya buat memiliki sebuah klinik yang nyaman, yang saya nggak ngejar target, nggak ngejar penghasilan besar, tapi sebuah klinik yang nyaman, di mana dokter praktek nyaman dan pasien nyaman. Konsep idealis lah, investasi lumayan besar, tapi tidak kejar buat BEP. Kenapa? Karena modalnya nggak pakai bank, modal sendiri, dan semua dihasilkan dari usaha yang Dokter Andika bawa ke saya. Dan singkat cerita, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, Anda perlu kenal dengan sosok unik ini ya, karena saya pribadi banyak belajar dari beliau. Bukan karena bisnisnya sebenarnya. Oke, bisnis Kangen Water saya lihat memang potensinya besar, tapi bukan karena bisnisnya. Tapi sosok Dokter Andika ini, saya bocorin ya. Sosok unik ini adalah seorang dokter ya, Dokter Andika. Yang lucunya kalau dia ngomong itu beliau seorang dokter tapi sumpah nggak pernah praktek ya. Tadi semenjak saya sumpah dokter, sumpah gue nggak pernah praktek. Kenapa? Karena beliau juga suka di bisnis. Pertemuan saya dengan Dokter Andika ini menurut saya sebuah fase yang tidak akan pernah bisa dilupakan dalam hidup saya. Saya sudah kenal beliau dari zaman kuliah karena kita satu alma mater gitu ya. Namun saya dipertemukan lagi tuh di 2013. Ya dulu kita pisah, beliau jalankan bisnis motivatornya, sementara saya jalankan bisnis konvensional macam-macam tadi. Saya bangun perusahaan juga namanya Dental Cooperation Indonesia atau Denko. Itu waktu itu kelola 5 klinik di Bandung. Ini kita masing-masing sampai Tuhan pertemukan dengan Kangen Water. Dan Masya Allah, di situ saya tidak terlalu belajar tentang Kangen Waternya sejujurnya, tapi saya belajar tentang sebuah pola pikir seorang miliarder, seorang bilioner. Saya baca buku beliau yang akan nanti di launching. Ini Masya Allah, ini kepalanya beliau banget sebenarnya. Yang saya dulu gini, banyak orang, saya ketemu banyak teman-teman gitu ya, banyak orang nanya, gimana sih cara bisa sukses? Betul nggak? Gimana sih supaya bisnis tuh nggak bangkrut? Gimana sih supaya bisnis tuh melesat? Bisnis apa sih yang bagus? Apa sih yang harus dikerjakan di bisnis supaya nggak bangkrut? Ilmu apa aja yang harus dipahami? Banyak orang nanya teknis, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Namun yang saya pahami, yang saya pelajari, telah 5 tahun berjalan dengan Dokter Andika, ini Masya Allah menghasilkan angka yang begitu besar dari bisnis dengan beliau ini. Yang saya pelajari itu detailnya, itu sebenarnya bukan di bisnisnya. Ya oke, bisnisnya bagus, oke, bisnisnya perlu Anda pelajari, masuk akal dan angkanya cukup lumayan. Ya Anda bisnis macam-macam, Anda buka rumah makan, hitung-hitungannya masuk akal dan lain-lain, boleh macam-macam. Tapi yang terpenting banyak orang lupa. Yang membuat mereka besar itu bukan hanya sekedar bisnisnya. Bisnis hanyalah kendaraan. Tapi yang membuat Anda besar itu adalah mindset. Itu adalah sebuah pola pikir. Yang membuat Anda menjadi pribadi unggul yang membedakan dengan yang lain adalah sebuah pola pikir Anda, sebuah ilmu yang ada di kepala Anda. Buku Billionaire Mindset ini benar-benar ini yang saya pelajari selama saya berjalan bareng dengan Dokter Andika kurang lebih 5 tahun setengah menjalan tahun ke-6 ini. Itu luar biasa. Ini dibagikan semuanya dagingnya kepada Anda semua melalui Billionaire Store tentunya. Jadi Bapak Ibu semua, Anda pelajari ini. Karena buat saya ini sebagai gini, bagaikan pohon. Anda tahu pohon makin tinggi angin makin kencang, betul? Sama bisnis pun gitu, makin besar angin makin kencang juga. Gimana caranya nih? Anda nggak akan bisa ngindar dari anginnya. Kalau bisnis mengalami namanya apa? Inflasi, dolar naik dan macam-macam, Anda nggak bisa ngindarin itu. Apa yang perlu Anda lakukan? Anda perlu lakukan saat pohon Anda tinggi, Anda perlu lakukan adalah perkuatlah akar Anda. Apa itu akar? Ilmu Anda, mindset Anda, mental Anda sebagai pengusaha yang menjalankan bisnis Anda. Billionaire Mindset, jawaban dari para pengusaha. So kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua ingin memiliki sebuah mindset miliarder yang akan menghasilkan kedepannya miliaran ke rekening Anda perlu dan wajib membaca buku Billionaire Mindset. Segera pre-order ya ke Billionaire Store karena bisa dijamin itu akan mengubah hidup Anda. Saya Wikan Handono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.